ISEF Talks. ICEF Talk. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sahabat ISEF dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan aku, Adi, di acara paling keren kita, ISEF Podcast. Oke, setelah minggu lalu kita telah berbincang-bincang manja nih dengan narasumber kita yang luar biasa, ada Kak Regina. Kalau kalian masih ingat, tentunya yang telah memberikan kita banyak ilmu dan pengalaman baru. Nah, untuk minggu ini nih, kita nggak kalah seru lagi karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget juga. Nggak kalah keren, nggak kalah mantap sih ya pokoknya. Untuk kalian yang udah penasaran, aku akan baca ini sedikit ulasan tentang narasumber kita. Yang pertama ini, narasumber kita merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ini wow banget ya. Harus hati-hati nih ngomongnya nih, salah dikit bisa Oke, selanjutnya beliau juga merupakan founder dari Produktif Kuy, penerima beasiswa Yayasan Karya Salemba 4, Vice Manager English Development at ASEAN Law Student Association UGM, dan merupakan seorang content creator serta influencer. Oh my God, ini keren banget sih. Langsung aja mungkin kita sambut ada Kak Esther Natalia Lubis. Halo Kak Esther. Hai Adi. Halo, ini aku manggilnya apa nih? Kakak, adik, atau gimana nih? Mas sayang, boleh nggak? Boleh panggil Esther Canda, juga nggak Kakak. apa-apa. Kamu angkatan berapa? Kayaknya lebih tua dari aku deh. Iya nggak sih? Sepertinya ya, lebih baik kakak aja kali ya, biar ini. Soalnya teman-teman kita yang nonton juga ada banyakan dari anak-anak SMA nih. Oh iya, oke Esther deh, sip aja deh ya. Kak Adi. Oke, siap Kak Adi. Aduh. Oke, Kak Esther gimana kabarnya? Sehat? Terus posisi lagi di mana nih Kak nih? Udah di Oke. Jogja atau masih di rumah? Aduh, sehat puji Tuhan. Aku baru kelar vaksin kan. Aku sekarang lagi di Pekanbaru, cuma nanti tanggal 8 Juni ke Jogja. Masih online berarti ya Kak kuliahnya? Iya, tapi offline, bukan blended learning sih semester depan. Jadi kayak setengah offline, setengah online gitu. Oke. Untuk pertama-tama nih, Kak, tadi kan aku udah baca ini tentang ulasan kakak nih. Merupakan founder dari Produktifku ini sebenarnya kemarin udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita di Instagram ISEF, dan udah pada kepo juga tentang Produktifku. Mungkin dari kakak bisa jelasin sedikit apa sih itu Produktifku, dan maksudnya kenapa kakak mendirikan itu kayak gitu. Terus di Produktifku itu kegiatannya apa aja biar teman-teman sahabat ISEF ini tahu gitu. Oke, kalau Produktifku itu sebenarnya startup dan juga platform edukasi kan. Jadi kalau kalian lihat Instagramnya, kalian bisa cek Produktifku. Kita itu provide program-program dan ada yang gratis dan ada yang berbayar juga. Tapi yang paling besar itu ada program namanya Belajar Bareng Produktifku. Nah, itu mewadahi anak-anak kelas 12 untuk belajar UTBK secara gratis. Jadi murid kita tuh ada sekitar 300 orang, dan tutornya itu juga ada sekitar 45 orang, dan itu semua programnya gratis. Dan udah berjalan selama kurang lebih 8 bulan, udah mau setahun lah ya, kayak gitu. Terus juga ada mentorku, ada juga webinar series, terus kemarin kita baru kelar program baru sih, campaign kayak gitu. Jadi pada intinya Produktifku ini kayak platform supaya stay productive all day gitu, dan ngasih impact positif ke orang-orang sekitar kita terus sosial media atau dari ya kualitas diri kita gitu, jadi orang yang lebih baik kayak gitu sih. Wah, keren ya ternyata. Berarti pada dasarnya ini bergerak di bidang pendidikan aja ya, Kak Esther ya, untuk Produktifku. Sama self development juga sih, karena kan kalau webinar series kan kita banyak topik-topiknya yang general gitu kan. Jadi banyak juga kayak kemarin ada financial planning, kita ngundang dari IPB juga, kalau kalian tahu Kak Habib Kurkoni Adrianus itu dari IPB. Terus juga banyak sih tentang personal branding juga, public speaking juga, kayak gitu. Rata-rata self development dan education. Oke, lumayan menyeluruh ya Kak Esther ya. Nah, untuk Produktifku sendiri ini awal mulanya gimana sih kok bisa Kak Esther kayak kepikiran gitu bikin Produktifku? Apa yang Kak Esther lihat gitu sehingga kayak Kak Esther kepikiran, gue pengen nih buat di Produktifku kayak gitu. Apa ya bahasa ilmiahnya? Latar belakang kali ya kalau ngomong sama anak hukum. Yoi, kayak latar belakang di paper gitu kali ya. Kalau misalkan Iya. gue sih, kalau misalkan ini jujur ya, gue tuh sering banget ditanyain soal kayak gini. Kayak kemarin gue juga
eh ada bikin podcast juga kan. Cuma ini yang real reason sebenarnya kenapa gue bikin produktif kuy. Jadi gue tuh punya temen ya, anak ITB gitu kan. Terus kayak nih orang tuh keren banget gitu kan ya. Terus dia tuh kayak punya perusahaan udah gede gitu kan. Terus padahal kita seumuran. Terus gue kayak mikir, aduh nih orang kok bisa pinter banget ya, kok bisa ada terobosan-terobosan baru ya dalam hidupnya ya. Padahal kita sekolah di negara yang sama gitu loh ya, sama-sama negeri lagi, sama-sama anak digit. Kok dia bisa lebih keren dari gue kayak gitu kan, bukan sirik ya, bukan apa-apa gitu. Terus kayak, tapi kayaknya ranah dia sama ranah gue beda deh. Kayak gue nggak bisa kayak menjadikan jalan hidup seseorang jadi patokan hidup gue. Terus gue cari nih apa sih yang gue suka. Nah, akhirnya tadinya tuh aku mikir kayak gimana ya kalau bikin platform ngajar gitu. Karena aku suka banget ngajar. Dulu tuh aku pernah kayak ngabdi di Malaysia gitu, perbatasan ke Malaysia dan Indonesia untuk ngajar anak-anak di sana. Terus dari situ kayaknya hal-hal ini apa ya yang secara general tuh benar-benar dibutuhkan mahasiswa dan kayaknya kita semua pasti bakalan bisa involve. Akhirnya lahirlah kata produktif gue kayak gitu. Ini juga bantuan dari teman-teman aku sih, karena kan aku ada tim ya, awal banget tuh ada 3 orang, aku dan 2 temanku. Akhirnya kita bikin produktif kuy. Tapi kalau dari background diriku sendiri, karena aku suka ngajar, dan aku suka banget hal-hal yang berbau edukasi, karena aku merasa generasi apa ya, generasi muda tuh tugas seorang terdidik adalah mendidik. Jadi kalau kita sudah dididik, kita juga harus mendidik seseorang kayak gitu. Kalau anak muda zaman sekarang ya via sosial media atau via Instagram, TikTok atau apapun itulah. Dan kebetulan ada wadah platform dan seperti ini yang berkembang dan jadilah hari ini. Kayak gitu sih Adi, kurang lebih. Simpelnya gitu. Simpel aja udah menyeluruh ya, jawabannya keren banget. Gimana Dan ya, soalnya kalau pemikirannya hebat gitu ya untuk seorang mahasiswa. Kamu angkatan 2019 ya? iya, terus waktu bikin itu aku masih maba, jadi aku belum ada adik tingkat sama Oh sekali, my masih baru banget God. masuk. Baru banget masuk. Jadi Itu keren bener-bener banget kayak, lah. oh my God, masa sih? Serius, maksudnya untuk seorang maba ya harusnya biasanya umumnya itu mereka masih kayak Belum ada sosialisasi, maksudnya gambaran gitu adaptasi ya? Belum lingkungan ada gitu ya gambaran gitu ya? harusnya. Tapi kamu kayak udah ada pemikiran lebih gitu dari teman. Itu luar biasa menurut aku, apalagi kamu perempuan kan. Oke, untuk next question itu kan tadi kamu jelasin ya, kalau produktifku ini sebenarnya banyak itu untuk menurut aku itu menyeluruh ya, ada dari pendidikan, kemudian kamu tadi buat webinar-webinar juga dan itu temanya juga general, umum gitu. Itu untuk sampai sejauh ini nih produktifku udah apa aja sih yang kamu rasain, maksudnya hambatan atau rintangan apa aja yang udah kamu alamin sama tim kamu gitu? Oke, kalau ngomongin hambatan aku bagi ya. Kalau untuk diriku sendiri, hambatan yang agak chaos sih ini, bagi waktu. Itu yang agak susah kalau aku pribadi. Karena kan Hmm. kuliah sama produktifku ranahnya udah pekerjaan ya. Karena kan kita orientasi profit dan kita juga harus maintaining our program dan kita juga harus be kreatif gitulah ya, cari-cari ide baru, rapat segala macam project itu untuk cari waktunya tuh agak ribet kadang-kadang. Kadang-kadang bisa kayak gue ada rapat pep untuk paper tugas akhir kayak gitu. Tapi sama jadulnya dengan rapat BOD kayak gitu-gitu. Itu sih kadang yang agak susah, tapi thank God udah bisa diatasi sih. Beberapa waktu ke depan udah bisa kayak bagi-bagi waktu, oh jam segini gue ada jam khusus kayak gitu. Terus abis itu kalau dari tim sih kadang kita kendalanya so far ini kali ya, kalau marketing itu kan semua startup company kan, walaupun kita belum yang kayak company yang legitimate banget, tapi by name itu penting banget kan buat menghakpatenkan sesuatu hal. Jadi kita masih proses kayak gitu, dan kita juga masih nyari apa ya, ide-ide baru buat program supaya kayak lebih bisa mengepakkan sayap gitu loh. Jadi ada 3 program ke depan yang lagi kita prepare untuk launching tahun ini. Jadi masih 50-60 lah persiapannya, dan itu juga perlu persiapan yang matang, dan kita harus menyatukan
7 kepala gitu loh. Maksudnya dari tim gue kan ada 7 orang gitu kan yang BOD-nya. Jadi kayak kita harus mikirin keinginan 7 kepala ini tuh maunya apa, dan akhirnya program kita tuh benar-benar bisa berjalan kayak gitu. Dan menyatukan isi kepala orang tuh agak susah loh, Adi. Iya, betul Karena betul. kan orang mikirnya kayak gue pengen ini, menurut gue tuh bagusan gini, tapi menurut dia bagusan gini. Kayak kemarin aja kita rapat sampai 6 jam kan. Kayak kita cuma mau Oh my ngomongin God. satu misalnya kita ada program nih kan, terus programnya mau buat lagi, terus Heeh. kayak kita evaluasi kan yang udah jalan kemarin, terus kayak salah satu ya orang bilang kayak dia sama timnya lebih sepakat kalau tipenya seperti ini, di satu sisi divisi lain bilang enggak bagusan kayak gini. Nah itu kan kita harus cari plus minusnya, terus aku sebagai CEO kan juga harus bisa lihat mana jalan terbaik dan jalan tengah yang bisa menguntungkan kedua belah pihak kayak gitu. Itu sih komunikasi kadang-kadang bisa menjadi hambatan juga. Tapi selama kita bisa memahami karakter tim kita dan berusaha untuk terus evaluasi, insya Allah aman sih. Kayak gitu, Adi. Oke. Ini tadi Kak Esther bilang ini udah berjalan, udah mau setahun ya, 8 bulan ya kalau nggak salah ya, Kak? Untuk produktif ini. Programnya itu gini, kalau produktif gue berdiri udah 1 tahun 4 bulan. Kan dari Februari 2020. Jadi kemarin kita juga udah ulang tahun kan, udah bikin acara ulang tahun, ngundang Gania Harsono. Terus habis itu, tapi untuk program belajar bareng produktifku itu kan mulainya September, berarti sampai udah Mei nih. Jadi kita udah mau graduation kayak gitu. Oh, oke. Untuk udah selama itu tuh pernah nggak sih dari kakak sama tim itu kayak rasa kegagalan gitu, maksudnya selama itu tuh di produktifku itu ada apa sih namanya titik rendahnya nggak, kayak misal dari kakak sendiri, aduh kayaknya udah nggak mau lanjutin deh, kayaknya udah nggak bisa ini atau segala macam, kayak udahan deh kayak gitu, ada perasaan kayak gitu nggak dari kakak sama tim untuk hambatan Oh, itu? kalau kayak gitu tuh hambatan yang kayak misalnya kayak aduh ini kok nggak kelihatan gitu ya, maksudnya kayak nggak ada impact Iya kayak gitu ya. betul Nah itu tuh betul. di awal banget, Adi. Jadi kan di awal kan susah banget ya, pasti kan kita siapa gitu kan ya. Apalagi kan dulu gue belum main TikTok, dulu gue juga belum bikin. Maksudnya gue cuma mengandalkan followers IG, ngerti gak sih dulu. Jadi dulu tuh kita masih yang kayak cuma book recommendation, film recommendation, sampai akhirnya ini sih kalau orang-orang tuh udah nggak memikirkan small steps matters, udah yang kayak I want a big things. Kita udah kayak an eager beaver untuk harus kayak oh gue tuh nggak bisa kalau gini doang tuh apa sih, gini doang tuh apa sih, kayak ini tuh nggak kelihatan. Nah orang-orang tuh banyak mengabaikan hal-hal kecil. Jadi kalau kita nggak konsisten tuh emang susah. Kalau orientasinya awalnya udah uang, itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau orientasimu itu terus, kalau kita kan pertama tuh impact dulu kan. Kayak gimana caranya ini benar-benar impactful dan orang-orang tuh mau terus menjadi pelanggan setia kita. Akhirnya kita yakin kalau misalkan kita konsisten dan kita terus bikin konten kita menarik dan benar-benar bermanfaat, pasti uang akan mengikuti atau hal-hal lain akan mengikuti. Dan puji Tuhan sih kita udah collab sama banyak banget Medpar dan juga Excel Future Leaders juga kemarin, terus juga beberapa brand-brand besar kayak gitu-gitu. Jadi kayak titik-titik terendah tuh di awal banget, Adi. Kayak baru 5 bulan ya, 6 bulan, 4 bulan, kan itu juga masih kecil banget kan waktu itu. Belum segede ini timnya. Jadi kayak masih susah lah untuk komunikasinya dulu, tapi puji Tuhan sampai hari ini kita udah mulai gede dan kita mau oprek staff juga sih, staff intern bentar lagi, tapi nanti kalau misalnya Adi mau Wow. daftar boleh. Jadi Oh, itu kayak terbuka gitu. untuk bukan hanya sekedar mahasiswa UGM, maksudnya untuk seluruh universitas Enggak dong loh. gitu, bisa? Kok mahasiswa UGM? Itu produktif gue gak ada UGM-nya by the way. Aku pikir itu cuman hanya untuk ranah di sana kayak gitu loh. Berarti ini Enggak, tim aku menyeluruh ya? aja. Iya, tim aku aja anak ITB, anak Wow. UNES, anak USU. Jadi cuma ya aku UGM itu aja, aku tuh UGM, tapi ya yang Oke, di dalam itu nggak mungkin I see. UGM semua gitu. Okay. Oh, boleh deh nanti ya kalau bisa aku daftar, asik. Lumayan Tapi menarik itu sih. cuma dikit sih, tapi ya nanti sih kita bakal oprek staff intern. Pokoknya seru Oke. deh pokoknya. Daftar guys. Oke. Soalnya kenapa aku tanya kayak gini?
banyak dari sahabat kita di Instagram AdSense juga bertanya-tanya, maksudnya untuk produktif itu mereka lebih ke takut gitu loh Kak, kayak untuk memulai takut mereka dicemooh segala macam, karena untuk memulai itu bener kata Kakak tadi nggak langsung gede gitu ya. Dan banyak dari teman-teman kita di Instagram itu kayak resah gitu, takut akan omongan orang, jadi mereka nggak maju-maju gitu loh Kak, ngerti nggak memulai karena mereka takut akan kegagalan kayak gitu. Jadi untuk teman-teman semua nih Aisyah yang lagi mendengarkan video ini, podcast ini, mohon maaf, bisa kalian lihat tuh pengalaman dari Kak Esther untuk membentuk produktif Kui pun juga mereka mengalami titik terendah, jadi jangan usah pada takut kegagalan gitu ya Kak, bener nggak? Yang penting kita Bener mencoba. banget. Yang penting ini konsisten dan terus evaluasi. Jadi setiap kamu udah ngelakuin sesuatu, kamu eval apa plus minusnya, baru besoknya tinggalin minusnya, lanjutin positifnya. Kalau bisa lebih banyak. Tapi percayalah akan selalu ada negatifnya. Tapi terus dikurangi seperti itu. Oke, betul. Nah, untuk next question nih Kak, Kakak ini berarti ya bisa dibilang baru ya, maksudnya 2019 berarti menjadi mahasiswa baru 2 tahun, kalau kita hitung kasarannya ya 2 tahun. Nah, untuk terlepas dari kesetaraan gender juga nih, Kakak ini kan perempuan gitu ya. Kenapa bisa ada perasaan berani gitu untuk mengambil peran lebih impact ke lingkungan Kakak gitu? Maksudnya apa sih yang Kakak rasakan sehingga kayak ini harus gue lakuin nih gitu? Oke, thank you banget Adi. This is a good question gitu loh. Sebenarnya mau kamu laki-laki dan perempuan untuk memimpin dan melakukan hal-hal besar di luar sana itu hak kamu. Jadi itu bebas, kamu mau ngapain aja terserah. Karena you only live once, so make it worth. Terus kenapa berani ngelakuin hal-hal kayak gini? Kenapa nggak takut dicemooh gitu-gitu segala macam kan? Kan orang banyak yang kayak mau lomba takut di post Twibbon nanti nggak menang terus di ejek-ejek gitu kan. Ih, masa ikut-ikut lomba Betul, lebih ke sok-sokan. malu ya kayak Iya, gitu. lebih ke malu. Kayak, aduh harus post Mereka Twibbon, tuh nggak kayak lolos gitu kan ya. terlalu terlalu mendengarkan Memikirkan. omongan orang yang negatif kayak gitu. Iya, Betul. kayak gitu bener. Nah, aku saran banget, ini nyata banget ya. Coba deh, kalian banyak-banyak baca buku. Coba deh, baca buku yang self-improvement. Aku kemarin tuh baru selesai baca Filosofi Teras kan. Kita belajar dari filsuf Stoa. Dia bilang kayak gini, ada Seneca bilang, if you live by what other thinks of you, you will never be rich. Jadi kalau kamu selalu hidup dengan bagaimana orang memikirkan kamu, bagaimana tanggapan orang terhadap kamu, ya kamu tidak akan pernah kaya karena kamu tidak mengikuti apa yang benar-benar ada di dirimu. Kamu nggak mengembangkan itu. You're not get out from your comfort zone gitu loh. Kamu nggak mengiakan setiap potensi yang ada. That's why I always say di acara-acaraku, entah itu di webinar, podcast, atau aku isi acara dimanapun, I always said like, do not ever limit your capacity gitu loh. Kita tuh udah born gifted semuanya. Semua orang tuh punya plus minus. Gak ada orang yang plus semua dan gak ada orang yang minus semua. Tapi kuncinya adalah kamu bisa know your worth and kamu tahu kamu ke depan mau ngapain gitu loh. It's okay kalau sekarang kamu belum tahu. That's why I'm telling you to read books karena itu benar-benar ngubah mindset and also having a good friends and good circle karena itu bakal matters banget to how you think, how you see the world, how you appreciate people, how you make a decision. Itu bakal apa ya, ngubah banget gitu loh Adi. Jadi kayak orang-orang tuh lupa, orang-orang tuh nggak tahu gimana menempatkan dirinya di circle yang positif atau di ranah yang positif. Seperti itu. Mereka terlena dengan enaknya dunia maya atau enaknya sosial media yang sangat mudah hari ini, yang membuat mereka jadinya kurang memperhatikan diri sendiri, kayak gitu. Padahal kalau kita membaca buku atau kita nambah ilmu, itu tuh kita berarti sayang sama diri kita sendiri. Dari situ sih. Paling itu yang membuat aku berani. Karena dulu aku juga dijejelin papaku. Kamu tau nggak? Yang Seri Toko Dunia, tau nggak? Yang buku Seri Toko Dunia gitu, tau nggak? Aku kurang baca buku sepertinya deh. Bukan yang seri yang ada judul-judul
bukan, yang ada nama-nama tokonya gitu loh, yang komik-komik gitu, pernah lihat nggak? Yang kayak komik-komik seri tokoh dunia gitu, pernah lihat nggak? Oh, toko buku. Iya kayak maksudnya ada buku kan, dia itu seri tokoh dunia, jadi kayak tokoh-tokoh Walt Disney, terus kayak Albert Einstein yang ada mukanya gitu, tapi komik. Nah, Oh, iya 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 kayak iya. gitu, yang buku-buku itu dulu kan. Nah, aku tuh dulu, Mm-mm. papaku tuh pulang kerja, dia tuh beli 10 buku, disuruh aku baca, dipaksa gitu waktu kecil. Anak kecil siapa yang suka baca nggak sih? Siapa yang Oh suka my baca waktu kecil? God. Gak ada kan orang yang suka baca waktu kecil. Iya iya iya. Taunya main bekel, main karet, main kejaran, ya kan taunya gitu kan. Tapi aku tenggat sih, untung I'm feeling grateful karena aku dulu dipaksa untuk baca, walaupun itu komik padahal gambar. Dan akhirnya aku tuh merasa kalau dari baca tuh bener kata guru, buku adalah jendela dunia. Emang bener Betul banget banget sih, sih. bener banget itu. Jadi guys, jangan lupa baca, karena itu wajib. Nah tuh guys, itulah alasan that's why kenapa Kak Esther ini emang udah luar biasa banget di umur segini, karena emang dia rajin baca. Karena dengan baca emang ya betul, nyatanya emang kamu akan lebih berkelas juga gitu pemikirannya dibandingkan dengan orang lain. Seperti oh ya, dan tadi untuk masalah gender ya, lebih ke gender sih aku lihat dari pertanyaan ini. Buat kalian semua nggak usah khawatir ya, karena ini zaman udah modern nih buat sahabat Aisyah dimanapun kalian berada. Jadi bukan cuma Kak Esther doang, contohnya udah banyak kayak Najwa Shihab, Ibu Megawati segala macam. Nggak usah takut memimpin karena ya gitu, emang dunia sudah modern. Jadi kalian untuk perempuan-perempuan nggak usah minder, nggak usah malu, nggak usah gundah gulana. Kalau kalian mampu maka lakukanlah. Asik, kayak gitulah ya intinya. Oke, untuk Kak Esther last question ini ada mungkin saran dari kakak, bagaimana sih cara untuk memberikan dampak positif ke lingkungan sekitar? Ini hampir sama-sama ya pertanyaannya. Mm-mm. Kak Esther, kedengaran nggak Oke, suaraku? kedengeran kok jelas-jelas. Oke. Kalau aku simpel aja deh, kalau kamu mau kasih dampak positif, yang mana artinya which is mean that you wanna change the world, start from yourself. If you wanna change the world, change yourself first. Jadi kalau kamu mau make something big, something good to the world, kamu ubah dari dirimu sendiri. Nah, cara-cara konkretnya itu adalah make it details. Jadi jangan terlalu ngawang gitu. Kayak misalkan kamu 5 tahun lagi mau beli rumah di BSD, misal. Kamu tuh harus ngapain? Kalau kamu 5 tahun lagi mau beli rumah di BSD, ngapain? Apakah kamu cukup hanya dengan kamu duduk-duduk doang sambil main game? Kan nggak bisa kan? Atau kamu mau buka coffee shop 5 tahun lagi, misalkan di Jogja gitu, di Jalan Seturan contoh. Nah, kamu sekarang ini ngapain? Apakah kamu pecinta kopi kah? Atau kamu ada ngobrol dengan orang yang memang udah jalan bisnis kopi kah? Dari situ ada nggak effort yang udah kamu lakukan hari ini untuk dirimu di kedepannya. Jadi aku baca buku Atomic Habits karangan James Clear, itu salah satu New York Times bestseller. Dia itu bilang kalau kita tuh ada dua, jadi diri kita di masa depan dan diri kita hari ini. Jadi ketika kamu contoh aku mau diet, aku mau langsing, aku kan ngomongin diriku di masa depan. Tapi diriku hari ini aku mau makan donat, misalkan aku mau makan 10 donat gitu ya. Nggak berjalan lurus ya. Kan lu mau kurus tapi lu makan donat hari ini. Nah, kalau kamu mau get your purpose di depan, kamu harus berjalan di garis yang sama gitu loh. So make it detail. Dipecah-pecah jadi hal-hal kecil. Makanya dari awal, dari percakapan kita di awal tadi, kita udah bahas bahwa small steps matter. Kayak gitu teman-teman. Kayak gitu sih so far. Itu aja dari aku. Thank you. Wow, makasih. Ini luar biasa ya pengetahuannya, emang keren banget. Jadi ya Allah, ini oh my God, gue speechless sih. Keren banget untuk Kenapa? tim. Enggak, gue kayak ngerasa ini keren banget untuk tim podcast Aisyah bisa ngedatangin Kak Esther, Natalia Lubis. Selain impact buat gue juga sendiri ya, selain MC juga untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast ini. Menurut gue ini banyak banget apa namanya pesan yang bisa kalian dapetin gitu loh ya. Oke, finally finish, ini udah nggak ada question lagi. Seperti yang tadi aku bilang untuk Kak Esther, aku minta satu permintaan dong untuk apa sih ajakan gitu untuk teman-teman kita ini yang sedang menonton podcast kita, sahabat Aisyah.
untuk ajakan gitu, untuk mereka produktif dan apa sih kalau di produktif kuy hashtagnya apa namanya? Melawan Melawan mager. mager, ya melawan mager betul. Itu bisa Oke. dengan ikutan ISEF, acara ISEF di ISEF 2021 yang akan dilaksanakan Agustus hingga Oktober nanti. Buat teman-teman yang sekarang lagi di rumah terus gak tahu ngapain caranya supaya kita bisa ngasih impact positif ke diri kita sendiri dan juga orang-orang sekitar kita, jangan lupa untuk daftar ISEF 2021 yang akan diadakan di bulan Agustus sampai bulan Oktober. Jadi teman-teman pastiin ikut lomba ini ya teman-teman, karena ini bakal beneficial banget buat diri kamu dan juga bakal nambah pengalaman, dan kalau menang kamu juga bakal dapat prestasi loh. So, jangan lupa daftar. Oke, terima kasih Kak Esther. Betul banget untuk teman-teman semua, sahabat ISEF dimanapun kalian berada, jangan lupa tuh untuk daftar kegiatan kami ISEF 2021 yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus hingga Oktober nanti. Nah, untuk kalian yang masih penasaran atau kepo tentang acara tersebut, bisa kalian follow semua media sosial ISEF, ada Instagram, TikTok, dan YouTube, itu ISEF_IPB, kalian bisa follow itu, dan di situ akan ada update-update terus untuk acara ISEF selanjutnya, kayak gitu. Oke, ya udah kayaknya bincang-bincang manja kita udah selesai dengan Kak Esther, dan kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Podcast kita kayaknya udah ya dicukupkan. Terima kasih kepada Kak Esther sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kita. Kak Esther, aku yakin kamu lagi sibuk banget ya kan? Thank you Adi. Thank you ya teman-teman udah undang aku. I'm so happy to share. Oh Udah my bisa God. sharing. Ya betul, aku Thank juga. you. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lagi menonton video podcast kita kali ini, dan untuk kalian semua sahabat ISEF, aku ingetin lagi jangan lupa untuk daftar ISEF 2021, oke? Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku Aji mohon maaf kalau ada kesalahan, ambil baiknya, buang buruknya, stay healthy, stay positive, and love you all. Bye-bye. Oke. ISEF Talks. ICEF ISEF Talk.